Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, introducing my name is Nadia Putri Damayanti and I'm from 11th grade Social Studies 2. Here, I will explain about material of active sentences and passive sentences. I hope what I explain can be understood. Enjoy watching! Active voice and passive voice. What is an active voice? Is a style of writing where the subject completes the action of the sentence. Jadi artinya active voice adalah gaya penulisan di mana subjek tersebut menyelesaikan suatu tindakan dalam kalimat. Untuk subjek di sini biasa kita sebut atau biasa kita kenal sebagai pelaku utama yang melakukan suatu tindakan. Sedangkan untuk ciri-cirinya, subjek itu melakukan suatu tindakan secara langsung terhadap objeknya. Dan ini menjadi salah satu ciri yang paling utama untuk active voice. Dan active voice sendiri paling sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, active voice atau kalimat aktif menjadi salah satu materi yang diajarkan juga. Dan kalimat aktif ini bisa kita temukan di dalam kalimat jika terdapat kata yang berimbuhan me atau be. Contohnya, bernyanyi, berenang, memasak, menari, dan masih banyak lagi. Dan untuk polanya bisa berupa subjek, predikat, keterangan, atau bisa juga berpola subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Next. What is a passive voice? A form of sentence in which the subject deciphers the action, not the one who performs it. Artinya, passive voice ini lebih berfokuskan kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu tindakan tersebut. Jadi, dalam kalimat yang berfungsi sebagai subjeknya ini lebih fokusnya kepada yang menerima hasil dari suatu tindakan tersebut. Dan mengubah fokus kalimatnya di mana objeknya itu menjadi yang lebih utama. Next. Jadi, sebenarnya apa sih perbedaan antara active voice dan juga passive voice? Jadi, active voice adalah atau lebih berfokuskan terhadap pihak yang melakukan aksi. Dalam bahasa Inggris, disebut sebagai door of action. Sedangkan dalam passive voice, ini lebih berfokuskan kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu tindakan tersebut. Disebut sebagai receiver of action. Jadi teman-teman bisa membedakan antara active voice atau passive voice. Active voice adalah yang melakukan aksi atau door of action, sedangkan passive voice itu yang menerima hasil dari suatu tindakan tersebut. Disebut receiver of action. Next. Di sini saya mempunyai 3 contoh active voice yang akan diubah menjadi passive voice. Kalimat pertama adalah she feeds cat every day, yang artinya dia memberi makan kucing setiap hari. She di sini berfungsi sebagai subjek atau pelaku utama yang melakukan tindakan tersebut. Feeds, yang artinya memberi makan, itu berfungsi sebagai predikat, dan cat di sini berfungsi sebagai objek atau yang menerima hasil tindakan yang dilakukan oleh subjek tadi. Every day sebagai adverb atau keterangan waktu. Dan diubah menjadi passive voice, dan kalimatnya menjadi the cat is fed by her every day. The cat-nya berubah menjadi subjek, is fed menjadi predikat, by her menjadi objek, dan everyday menjadi adverb. Kenapa bisa menjadi is fed yang asalnya feeds berubah menjadi is fed? Karena dirubah menjadi verb 3. Kan kalau di active voice ini katanya ini merupakan verb 1 dan diubah menjadi verb 3. Nah, untuk contoh yang kedua, kalimatnya adalah he watches movies in theaters. Artinya, dia menonton film di bioskop. He di sini berfungsi sebagai subjek, watch di sini berfungsi sebagai predikat, movies berfungsi sebagai objek, dan in theaters berfungsi sebagai adverb atau keterangan tempat. Diubah menjadi passive voice, the movie menjadi subjek, dan in theaters menjadi predikat, is watched berubah menjadi atau berfungsi menjadi objek, dan by him berfungsi sebagai adverb. Yang terakhir, my aunt makes my favorite cake, yang artinya
Bibiku membuat kue favorit saya. Nah, mine own di sini berfungsi sebagai subjek atau pelaku utamanya, dan makes berfungsi sebagai predikat, my favorite berfungsi sebagai objek, dan cake berfungsi sebagai adverb. Diubah menjadi passive voice, my favorite menjadi subjek, cake menjadi predikat, is made by berfungsi sebagai objek, dan my aunt berfungsi sebagai adverb. Jadi, ini adalah tiga contoh active voice yang diubah menjadi passive voice. Semoga teman-teman bisa mengerti dengan apa yang sudah saya jelaskan. Once again, thank you for your attention. I hope the material I convey can be understood and be a lesson for all of us. Sorry if there are shortcomings in the video. Thank you and stay healthy everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.